Ketika Kyle melihat Layla berjalan menyusuri jalan setapak di hutan ke arahnya, senyum sehangat matahari terbenam terlihat di wajahnya. Layla berjalan sambil melihat ke kakinya. Tapi ketika dia mendengar Kyle meneriakkan namanya, dia langsung mendongak. Matanya membelalak saat melihat Kyle. Layla merasakan cinta yang tak terbatas padanya ketika dia melihat Kyle meningkatkan langkahnya sambil tersenyum padanya. Kyle menemui Layla untuk menyelamatkan Layla dari Claudine. Saat Kyle pergi ke pondok, dia tahu dari Paman Bill kalau Claudine menyuruh Layla untuk menemuinya di mansion. Sudah jelas kenapa Lady Claudine memanggil Layla. Sambil berjalan berdampingan, Layla menjelaskan bukan Claudine yang memanggilnya, melainkan Madame Earhart. Layla menjelaskan kalau Madame Earhart mengucapkan selamat kepadanya karena berhasil masuk perguruan tinggi dan bertanya apakah ada hadiah yang Layla inginkan. Layla juga menceritakan pada Kyle kalau dirinya tidak menginginkan apapun dan hanya bersyukur mereka mengizinkannya tinggal di sini. Sungguh jawaban yang mudah ditebak, jawaban khas Layla. Kyle diam-diam mengulurkan tangan untuk memegang tangan Layla. Tidak seperti sebelumnya, Layla tidak tampak gugup menerima tangan pria itu dalam genggamannya. Perubahan kecil dalam perilakunya ini membuatnya merasa sangat bahagia. Mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri jalan yang sudah mereka kenal, mengobrol tentang hal-hal yang biasa. Apa yang mereka lakukan hari itu, angsuran baru dari novel misteri surat kabar, dan rencana mereka untuk musim panas. Senja segera tiba. Hutan dengan cepat menjadi gelap, dan Kyle memanfaatkan kegelapan untuk mengumpulkan lebih banyak keberanian. Meremas tangannya, Kyle menarik lengan Layla. Layla kehilangan keseimbangan sejenak, lalu Kyle menstabilkan tubuh Layla dengan menyandarkan punggungnya pada batang pohon besar di pinggir jalan setapak. Kyle berdiri menghadap Layla. Seluruh manuver terjadi dalam sekejap, namun bagi Kyle rasanya seperti selamanya. Layla bertanya dengan suara lemah dan gemetar. Warna merah pada bibir Layla terlihat bahkan di senja hari. Kyle menutup matanya erat-erat dan mengumpulkan seluruh keberaniannya, mencondongkan tubuh ke arah Layla. Saat itu juga, Kyle bisa merasakan kulit hangat wanita itu di bibirnya. Namun anehnya, sensasi yang dirasakannya berbeda dari dugaannya. Kyle membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak melihat apa yang dilihatnya. Kyle baru saja mencium punggung tangan Layla. Layla menatap Kyle dengan tangan memegang erat mulutnya dan tersipu. Layla bergumam kalau hal itu terasa aneh baginya. Layla berkata pada Kyle, jika mereka melakukan hal semacam ini, rasanya seperti melakukan sesuatu yang buruk. Kyle mengejek Layla seolah-olah dia tidak tahu cara berciuman. Padahal saat di dalam kereta Layla bertingkah seakan-akan dia ahli dalam hal itu. Setelah beberapa saat, Layla teringat percakapan mereka, di mana Kyle mengatakan dia akan melompat dari kereta yang bergerak jika Layla terus berbicara tentang perilaku reproduksi. Setelah kesulitan mencari Layla, mencari kata-kata yang tepat sejenak, lalu menyerah dan menggumamkan kalimat yang selalu digunakan ketika dia tidak bisa memberikan jawaban. Aku tidak tahu tentang itu, kata Layla. Kyle merosot ke posisi pasrah dan menghela nafas lembut. Dia pikir sungguh menyedihkan bahwa dia bahkan belum mencium wanita yang akan dinikahinya, tetapi dia tidak terlalu kesal karenanya. Lebih dari sekedar ciuman, yang sebenarnya Kyle inginkan adalah memenangkan hati Layla. Kyle tidak akan membiarkan dirinya terhanyut oleh nafsu, jika itu akan menyakiti Layla. Kyle meletakkan tangannya ke pipi Layla dan membelainya dengan lembut, lalu menempelkan bibir hangatnya di dahi mulus Layla. Kyle memutuskan untuk tidak terlalu menuntut pada Layla ketika harus menunjukkan kasih sayang. Kyle menarik napas dalam-dalam, dan aroma manis mawar memenuhi paru-parunya. Itu aroma Layla. Di sisi lain, setelah selesai mandi, Matthias melenggang menuju jendela di sisi barat kamar tidurnya. Dia memiliki rutinitas harian yang teratur. Tidak peduli kapan dia tidur, dia biasanya bangun pagi-pagi sekali. Segera setelah bangun tidur, Matthias menuju ke kamar mandi untuk mandi sebentar, dan kemudian memulai harinya. Setelah mengulangi rutinitas ini berkali-kali, hal itu sudah menjadi kebiasaannya. Termasuk apa yang dia lakukan sekarang. Dia memandang keluar jendela ke taman mawar yang subur di bawah. Tentu saja, Layla ada di sana.
Tampaknya Laila lebih sering mengikuti tukang kebun daripada biasanya. Mungkin karena hari keberangkatannya sudah dekat. Laila dan tukang kebun tetap berdekatan satu sama lain sepanjang pekerjaan mereka, mengobrol sepanjang waktu. Matias pernah menganggapnya sebagai gadis yang tidak banyak bicara. Ketika Laila berada di dekatnya atau Claudine, dia biasanya menutup mulutnya rapat-rapat. Ketika waktu yang dijadwalkan tiba, Matias mendengar ketukan yang familiar di pintunya. Matias mempersilakan Hessen masuk sambil berdiri membelakangi jendela yang masih terbuka. Angin sepoi-sepoi menyebabkan tirai tipis bergoyang. Sementara Hessen memberi pengarahan kepadanya tentang jadwal hari itu, Matias membaca koran yang dibawanya. Tidak ada jadwal sampai makan siang. Namun, bukannya berdiam diri seperti biasanya, Hessen berkata kepada Matias kalau Arvis terasa agak hampa sebelum Matias kembali. Matias meletakkan cangkir tehnya dan memandang Hessen seraya berucap kalau nenek dan ibu akan sedih mendengar Hessen mengatakan itu. Hessen terkejut mendengarnya. Bukan itu yang ia maksud, tapi Matias paham kenapa Hessen berkata demikian. Senyuman singkat terlihat di wajah Matias. Bahkan setelah senyumannya hilang, dia terus memandangi kepala pelayan parubaya itu dengan tatapan setenang air. Lega karena tuannya tidak marah, Hessen segera pergi. Bahkan setelah pintu kamarnya ditutup, Matias tetap bersandar pada kusen jendela sambil membaca koran. Sinar matahari menyinari matanya, membuatnya tampak lebih pucat dari biasanya melalui rambut yang tergerai longgar di dahinya. Matias meletakkan koran itu setelah membaca artikel tentang perusahaan milik Count Klein, pria yang akan dia ajak bicara sambil makan siang. Matias perlahan berbalik dan melihat Laila, yang kini berada di petak bunga cukup dekat dengan mansion. Di bawah topi jeraminya, yang Matias ingat baru saja diselamatkan dari sungai, rambut kepangnya berayun saat dia bergerak. Terlihat tukang kebun mengatakan sesuatu, dan Laila dengan bersemangat menjawabnya. Wanita itu tertawa. Matias bisa mengetahui hal ini, meskipun wajah Laila tertutup oleh bayangan topinya. Laila tertawa keras. Matias menyipitkan matanya dan perlahan menyisir rambutnya dengan jari. Mungkin seharusnya aku tidak kembali, pikir Matias. Dia merasakan ini saat pertama kali menginjakkan kaki di kediaman Arvis. Hidupnya telah direncanakan dengan cermat. Rasanya seperti ada sebuah tangga menuju kehidupan yang sempurna, dan yang harus dia lakukan hanyalah menaikinya secara perlahan. Tapi sekarang dia telah mencapai langkah yang salah. Matias masih tidak mengerti mengapa dia mengambil pilihan itu, yang bertentangan dengan rencana hidupnya. Atau mungkin kesalahan langkah pertamanya terjadi sebelum malam ketika dia merobek setengah formulir permintaan perpanjangan militer. Mungkin itu adalah hari di mana Matias menunda pernikahannya, mengatakan bahwa dia ingin memperpanjang masa dinas militernya selama 1 tahun, padahal dia sendiri telah dibutakan oleh keinginan belaka. Mungkin itu adalah hari di mana Matias mendekati Laila setelah gadis itu jatuh dari sepedanya. Mungkin beberapa hari sebelumnya dia bahkan tidak ingat. Matias masih menginginkannya. Dia sangat menyadari hal itu. Oleh karena itu, dia ingin Laila menghilang. Dia juga menyadarinya. Situasi yang membingungkan ini telah menciptakan keretakan antara emosinya yang memanas dan hasratnya yang membara. Matias tidak yakin dengan solusinya, tapi dia percaya bahwa waktu akan menyelesaikan masalah. Dia menutup jendela dan berpakaian. Saat dia berjalan menyusuri koridor, wajahnya bergantian tertutup dan diterangi oleh bayangan dan cahaya dari jendela. Meninggalkan para pengiringnya, Matias keluar dari rumah sendirian dan mengambil jalan setapak di hutan, menuju ke sungai. Bayangan di hutan tampak sangat gelap, karena matahari bersinar sangat terang. Dia berhenti dan berdiri di tengah bayang-bayang itu sejenak, sambil merenung. Matias belum pernah merasakan hasrat sebelumnya, sehingga dia tidak mengerti kerinduan yang dia alami sekarang. Tiba-tiba, Matias menyadari bahwa ada perasaan yang lebih aneh lagi. Perasaan tidak mampu mendapatkan apa yang diinginkannya. Di sisi lain, semakin dekat Daniel Raynor ke pondok tukang kebun, wajahnya semakin pucat karena rasa takut. Saat itu belum menjadi titik terpanas pada hari itu, namun keningnya basah oleh keringat. Ini gila, gumamnya pada dirinya sendiri saat pertama kali melihat atap pondok di kejauhan.
Nyonya Edman telah memberitahunya bahwa dia ingin Daniel mengambil uang kuliah yang telah ditabung tukang kebun itu dan menyimpannya untuk sementara waktu. Sederhananya, Nyonya Edman ingin Daniel mencuri uang itu. Nyonya Edman yang anggun dan berpikiran tinggi telah membujuk sepupunya untuk melakukan pencurian karena keinginan untuk memisahkan putranya dari gadis malang itu. Sesampainya di halaman depan pondok, Daniel mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyeka wajahnya. Tangannya yang lain memegang erat tas kerja. Ia pun merasa kasihan pada Kyle yang telah jatuh cinta dan memutuskan untuk menikahi gadis yang tidak cocok untuknya. Semua orang mengira bahwa menantu perempuan keluarga Edman setidaknya berasal dari keluarga bangsawan kelas bawah. Namun Kyle dengan tulus ingin menikahi Layla, dan Dr. Edman mendukung pilihan anaknya itu karena merasa bahwa Layla adalah orang yang baik meskipun status sosialnya rendah. Sebenarnya Nyonya Edman telah menyetujui hal ini. Namun, siapa yang tahu terdapat belati tersembunyi di balik senyum lembutnya. Uang adalah musuh, gumam Daniel. Menarik diri dari semangat rendahnya, Daniel berjalan menuju pondok. Linda telah memberitahunya bahwa tempat itu akan kosong pada pagi hari. Jika kebetulan Layla ada di sana, Daniel harus mengatakan pada Layla bahwa dia baru saja mengunjungi keluarga Edman dan mampir untuk memberi selamat padanya karena telah masuk perguruan tinggi. Dia dan Layla pernah bertemu sebelumnya, jadi itu adalah alasan yang masuk akal. Saat Daniel mendekati pintu depan, dia mulai berharap wanita itu ada di rumah, sehingga dia bisa membatalkan seluruh rencananya. Dia mengetuk dan menunggu, tapi tidak ada suara dari dalam pondok. Meninggalkan dirinya dalam keputusasaan, Daniel mencoba membuka pintunya. Seperti yang dijanjikan sepupunya, pintunya tidak terkunci. Sebelumnya, Daniel berkata pada Nyonya Edman bahwa, meskipun uang sekolahnya dicuri, orang lain dapat mengambil tindakan dan menawarkan untuk menutup biaya tersebut. Bahkan suaminya sendiri mengatakan bahwa dia bersedia membayar uang sekolah Layla. Sambil tersenyum pahit menanggapinya, Nyonya Edman meminta Daniel untuk percaya padanya karena dia lebih mengenal suaminya daripada Daniel. Nyonya Edman menjelaskan bahwa hilangnya uang sekolah hanyalah sebuah alasan untuk menghancurkan hati gadis itu. Daniel tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Jika ini adalah harapan terakhirnya, dia tidak ingin mengetahui lebih detail lagi, karena kemungkinan besar itu hanya akan membuatnya semakin merasa bersalah dan malu. Aku hanya membantu sepupuku meminjam uang tukang kebun, ucap Daniel. Terus mengulangi rasionalisasi ini dalam pikirannya ketika dia memasuki pondok. Tidak butuh waktu lama bagi Daniel untuk menyelesaikannya. Saat dia keluar dari pondok, sambil membawa tas berisi uang di tangannya, dia merasa lega. Perannya dalam skema ini sekarang telah selesai. Yang tersisa baginya hanyalah menyerahkan uang itu kepada Linda Edman, menerima bayarannya, yang akan menyelamatkan rumahnya dari penyitaan, lalu kembali pulang. Untuk menghindari bertemu dengan tukang kebun, ia memilih jalan memutar dengan berjalan di tepi sungai. Namun, keputusan hati-hati ini malah menjerumuskannya ke dalam keadaan yang lebih buruk. Daniel menyadari hal ini setelah melihat seorang pemuda di jalan yang sama. Pemuda itu perlahan berhenti setelah melihat Daniel. Tidak tampak terkejut atau khawatir, pemuda itu hanya menatapnya. Daniel bertanya-tanya, apakah pemuda itu pelayan dari Arvis? Sejenak Daniel merasa lega, namun kelegaan ini hanya berumur pendek. Segera dia mulai merasakan ketakutan yang mendalam ketika terpikir olehnya bahwa tidak mungkin seorang pelayan keluar untuk berjalan-jalan santai di tepi sungai selama jam-jam pagi yang sibuk. Pakaian pemuda itu juga tidak terlihat seperti seorang pelayan. Terlebih lagi wajahnya terlihat sangat familiar. Kemudian Daniel tersadar, dia telah melihat wajah itu berkali-kali di surat kabar, dan bahkan telah melihatnya secara langsung beberapa kali dari kejauhan. Itu adalah Duke Herhart, Matthias von Herhart.